moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk video opening yang tadi adalah beberapa dokumentasi ketika di Museum Bank Indonesia kemarin. Selanjutnya akan ada beberapa penjelasan mengenai Bank Indonesia. Tapi sebelum itu izinkan kelompok kami memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia dengan NIM 220943. Perwakilan dari kelompok 1. Dan selanjutnya akan ada teman-teman saya memperkenalkan dirinya. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Pregita Anjini Wilakore dengan NIM 220456. Perkenalkan, nama saya Repa Julianti dengan NIM 221684. Ya, perkenalkan, nama saya Asfarafan dengan NIM 220599. Perkenalkan, nama saya Umar Syafi'i, NIM 221788. Perkenalkan, nama saya Adil Fatwa, NIM 221313. Sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia Belanda. Dengan didirikannya DJVS Bank, berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini. Selang satu abad, yaitu pada tahun 1953, DJVS Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Saat itu Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi bank komersial sama seperti pendahulunya, yaitu DJVS Bank. Lalu pada tahun 1968, undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia diterbitkan oleh pemerintah dan berisi aturan tentang tugas dan kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya juga bertujuan sebagai pembeda dengan bank-bank komersial lainnya. Selain itu, tugas lain dari Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Memasuki era baru pada tahun 1999, wewenang dan tugas utama baru Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian pemerintah melakukan amandemen dengan menerbitkan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai solusi untuk memelihara stabilitas sistem keuangan negara. Fungsi dari amandemen Undang-Undang tentang Bank Indonesia adalah meningkatkan daya tahan perbankan nasional saat terjadi krisis global dengan cara memanfaatkan fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia melalui peningkatan akses perbankan. Adapun tujuan dan tugas Bank Indonesia ialah tujuan utama dari Bank Indonesia sendiri mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Adapun lebih lengkap tentang tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing, menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia, melakukan riset dan pengamatan, menyimpan dana kas negara, menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan koleksi numismatik. Yang pertama, uang kerajaan di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha. Jauh sebelum mengenal uang, masyarakat menggunakan benda-benda dari alam, produk pertanian, peternakan, dan produk kerajinan sebagai alat tukar yang dikenal dengan istilah barter. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan, terutama dari bahan dan desainnya.
Yang kedua yaitu uang era kolonial, uang masa VOC. Sebelum kongsi dengan Belanda, VOC pada tahun 1602 sampai dengan 1799 memasuki Nusantara. Pedagang-pedagang Portugis telah dulu tiba. Mereka membawa uang real Spanyol. Setelah itu, pedagang dari berbagai negara atau kerajaan di Eropa juga mulai datang ke Nusantara. Ketika mulai berkuasa di Nusantara, VOC berusaha mendominasi perdagangan di Nusantara dengan berupaya menggantikan semua mata uang asing yang beredar. Untuk menggantikan real Spanyol yang populer, dicetaklah uang real Belanda. Selain itu juga uang perak Belanda, Rijksdaalder, dijadikan alat pembayaran standar di Nusantara. Yang ketiga ialah uang token dan inflasi. Zaman pendudukan Jepang, uang Jepang semasa pendudukan Jepang, semua kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunseikan, pemerintah militer pusat, yang berusaha mempertahankan nilai gulden dan rupiah Belanda, antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut dengan uang inflasi. Adapun yang keempat ialah uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Uang RIS atau biasa disebut Republik Indonesia Serikat dan Gunting Safrudin, konferensi meja bundar pada tahun 1949, 23 Agustus sampai dengan 2 November menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut RIS. Pada 1 Mei 1950, pemerintah RIS menarik ori dan orida dari peredaran, menggantinya dengan uang RIS yang telah berlaku sejak 1 Januari 1950. Pada Maret 1950, Menteri Keuangan Sarifuddin Prawinegara mengeluarkan kebijakan penyehatan keuangan yang dikenal sebagai Gunting Sarifuddin, dengan menggunting uang kertas Dejavas Bank dan hindia Belanda pecahan di atas 2,50 dolar. Yang kelima adalah uang pemerintah dan Bank Indonesia, biasa disebut nasionalisasi DJB. Setelah RIS bubar dan kembali menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, kebijakan moneter berada sepenuhnya di bawah kendali Indonesia. Pada tahun 1953 juga untuk pertama kalinya beredar uang kertas Bank Indonesia seri kebudayaan dengan tanda tahun 1952. Pembagian kewenangan, yaitu penerbitan dan pengedaran uang. Saat Bank Indonesia berdiri, terdapat dualisme dalam penerbitan dan pengedaran uang. Dualisme ini masih di Jeffers Bank Wet 1922. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 1953, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mengedarkan uang pecahan Rp5 ke atas. Untuk uang pecahan di bawah Rp5 dan uang logam masih merupakan kewenangan pemerintahan Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berakar pada logo Dejavas Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku dari tahun 1953 sampai 2005. Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya logo Bank Indonesia mengadaptasi logo Dejavas Bank dengan merubah huruf J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini. Logo-logo Dejavas Bank di atas ini bukanlah logo resmi, yang melainkan logo-logo yang muncul pada uang terbitan Dejavas Bank. Logo Bank Indonesia sampai akhir 1980-an juga merupakan logo yang tampil pada uang terbitan Bank Indonesia dan bukan merupakan logo resmi. Materi selanjutnya ialah revolusi fisik. Negara Kesatuan terbelah dua, perekonomian kacau karena pertempuran 4 tahun antara Indonesia dan Nica. Kedua pihak sama-sama menjalankan kebijakan pembiayaan defisit. Nica dan RI mengeluarkan ori yang Republik Indonesia yang beredar di Jawa dan Madura, ori di daerah Orida yang beredar di Banten dan Sumatera, dan uang daerah lainnya. Pada akhirnya 1949, volume uang di wilayah Nica mencapai 3,7 miliar, naik 180% dari 1945. Sementara di wilayah Republik Peredaran Ori, tercatat Rp 6 miliar, meningkat tajam dari Rp 323 juta pada 1946. Baik, saya akan menjelaskan ruangan rempah yang berada di Museum Bank Indonesia. Rempah menjadi komoditas dagang yang diperdagangkan antar bangsa sejak masa silam. Rempah memang tidak menjadi komoditas tunggal dalam aktivitas perdagangan tersebut. Ada sejumlah komoditas lain yang turut serta menjadi bagian perdagangan. Tidak hanya memperjualbelikan rempah, perdagangan ini turut memunculkan adanya pertukaran budaya,
dari para pedagang. Catatan mengenai rempah cukup banyak dijumpai dalam naskah dari bangsa Eropa. Rempah digunakan sebagai penambah cita rasa. Pada masa itu, bumbu dapur senilai emas. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Indonesia. Harga rempah yang semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-15, pelaut pedagang Portugis dengan bantuan pelaut Arab berhasil menemukan jalan laut mengitari Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius pun terbuka sudah. Para pedagang barat berdatangan dan membuka loji-loji di kota-kota pelabuhan Nusantara pada abad ke-17. Banten, misalnya, berkembang menjadi kota pelabuhan yang kosmopolitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruangan pimpinan. Ruangan ini pernah menjadi tempat berkantor jajaran direksi The Japanese Bank pada masa Bank Indonesia. Ruangan ini difungsikan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang pernah berkantor di sini adalah Mr. Zafrudin Prawiranegara, Mr. Loekman Hakim, Mr. Soek Timo Slamet, dan Mr. Soemarno. Ruang kerja gubernur yang interiornya masih terawat ini memiliki meja biro yang besar dilengkapi dengan kursi tamu, area tamu dengan meja bundar, lemari dinding berisi buku-buku yang dilengkapi dengan meja cuci tangan, gantungan baju besar, gantungan topi atau jas, serta lukisan cap minyak. Ruang kerja ini tersambung langsung dengan ruang rapat kecil di sampingnya. Selain itu, untuk rapat berkala, ruang rapat ini digunakan oleh para direksi untuk menyusun laporan mingguan bank. Diorama ruangan ini menggambarkan suasana kerja sehari-hari direksi pada periode awal Bank Indonesia yang menghadapi banyak tantangan. Situasi politik tidak stabil, pemberontakan meletus di beberapa daerah, dan kondisi perekonomian berjalan di tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia zaman dahulu dan pembangunan mercusuar yang masih ada sampai sekarang. Pada zaman dahulu, perekonomian Indonesia berupa hasil tani, batik, perdagangan, dan juga nelayan. Pertanian mulai berkembang dengan memperhatikan bagaimana manusia mulai bercocok tanam. Menurut para ahli, prasejarah bercocok tanam telah dimulai sejak zaman Neolitik atau zaman batu bara. Pertanian juga mulai berkembang menjadi mata pencaharian hingga saat ini. Batik merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. Ide awal batik menjadi identitas bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950. Dan batik pula menjadi mata pencaharian sampingan masyarakat pada zaman dahulu hingga sekarang. Perkembangan batik juga menjadi sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pada zaman dahulu juga, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai juga memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian makanan mereka dari dulu hingga sekarang. Yang berikut ada pembangunan mercusuar. Pembangunan mercusuar, salah satu pembangunan mercusuar yang masih ada hingga saat ini adalah Monas. Di mana Monas adalah mercusuar yang tingginya mencapai 132 meter yang dibangun pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1961. Monas sendiri merupakan proyek mercusuar kebanggaan Presiden Soekarno. Monas dibangun saat Indonesia masih dalam keadaan ekonomi yang sulit. Pembangunan Monas saat ini juga dianggap sebagai cerminan gotong royong warga dari berbagai suku, ras, dan juga agama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ORI-ORIDA atau Uang Republik Indonesia dan Uang Republik Indonesia Daerah. Negara baru dengan begitu banyak uang baru, ORI atau Uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah 100 rupiah. Berbagai masalah langsung menghantam sulitnya pengedaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya percetakan uang. Selain itu, kebutuhan akan pecahan kecil jauh lebih melampaui uang yang tersedia. Suasana perang menyulitkan peredaran ORI sehingga di beberapa wilayah terbit ORI daerah atau ORIDA dan uang daerah lainnya seperti mandat bon, pasar, dan bon beras serta cek. Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949
menghasilkan negara RIS dengan DJB sebagai bank sirkulasi uang RIS pun dicetak dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah menggantikan ori dan orida. Uang ori desakan untuk mencetak uang sendiri mulai bermunculan. Pemerintah menerbitkan ori atau uang Republik Indonesia yang mulai diedarkan pada Oktober 1946. Situasi keamanan yang tidak menentu membuat peredaran ori tersendat-sendat. Ori tetap diedarkan secara gerilya dan terbukti mampu membangkitkan rasa solidaritas serta nasionalisme rakyat Indonesia. Lalu ada uang orida. Untuk mengatasi kekurangan uang tunai akibat terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah setelah agresi militer Belanda, pemerintah pusat memberi mandat kepada para pemimpin daerah untuk menerbitkan mata uang lokal ori daerah yang berlaku sementara di daerah masing-masing. Sejak 1947, ori daerah atau orida terbit antara lain di Pulau Sumatera, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaca patri rongga tangga dengan judul Di Bawah Lindungan Sang Dewa. Kaca patri di rongga tangga ini menggambarkan Dewa Hermes yang dalam mitologi Yunani yang merupakan dewa pelindung perdagangan. Di bawahnya tertera tulisan De Japasbang Opgerotic Anno 1828 yang artinya adalah De Japasbang didirikan pada 1828. Di bawah gambar Dewa Hermes terdapat 3 kaca patri dengan ukuran yang lebih kecil dengan lambang 3 kota penting dalam perdagangan di Pulau Jawa kala itu, yaitu Surabaya, Batavia, dan Semarang. Di Semarang dan Surabaya adalah kota-kota pertama di mana De Japasbang membuka kantor cabangnya. Simbol Dewa Hermes di atas lambang-lambang kota tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan menggairahkan perdagangan di kota-kota bandar tersebut. Di sini saya menjelaskan tentang rencana pembangunan gedung baru dan penunjukan arsitek Edward Kuipers 1910. Pada 1909 De Japasbang memutuskan membangun sebuah gedung baru yang lebih representatif untuk menampung kegiatan perbankan yang semakin berkembang. Presiden Direktur De Japasbang J. Vissering menunjuk arsitek Belanda Edward Kuipers untuk merancang gedung baru sekaligus menciptakan corporate image De Japasbang melalui gedung-gedung kantornya. Kuipers kemudian berkolaborasi dengan M.G. Hanswit, seorang arsitek Belanda berpraktik di Batavia, membentuk sebuah perusahaan Arsitekten Bureau et Kuipers and Hanswit. Untuk itu kami menaruh kepercayaan besar kepada arsitek Kuipers dan Hanswit, dan kami berharap bahwa bangunan ini akan menjadi mahakarya yang dapat dibanggakan para arsitek bersangkutan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang keping cinta, bukti cinta dari Pangeran Banten untuk permaisuri. Dalam mitosnya adalah jika ada yang duduk di koin tersebut, nanti dia akan segera mendapatkan jodohnya. Rupanya bangki bulat tersebut merupakan replika koin kasa dalam bentuk besar. Koin kasa merupakan koin yang berasal dari Kesultanan Banten abad ke-16. Aslinya koin ini terbuat dari tembaga dengan diameter keseluruhan mencapai 2,6 cm dan diameter lubang 1,5 cm. Lalu apa yang menyebabkan mereka ingin selalu bahkan tampak seperti berebut untuk duduk di atas bangku replika koin kasa ini? Usut punya usut, terkuak fakta bahwa koin ini disebut juga dengan keping cinta. Pada awalnya koin cinta tidak dipergunakan sebagai alat tukar, melainkan sebagai persembahan cinta sang sultan kepada permaisuri, sang pujaan hati.